Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 26 bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita memulai kajian dengan membacakan firman Allah surat Shad ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Surat Shad ayat 75. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Allah Ta'ala berfirman, "Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud?" Artinya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Sujud yang diperintahkan Allah kepada malaikat dan juga kepada iblis adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat dan juga kepada iblis adalah sujud penghormatan, sujud ihtiram, bukan sujud ibadah. Dan syariat
yang terdahulu, syariat nabi-nabi yang terdahulu membolehkan sujud penghormatan, seperti sujudnya Nabi Yakub beserta anak-anaknya kepada Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Adapun untuk syariat umat Islam, syariat Nabi SAW, maka sujud menghormati tidak dibolehkan, sudah dihapus. Sujud menghormati pada syariat Islam sudah tidak dibolehkan. Sahabat Mu'adz bin Jabal melihat orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli kitab sujud kepada guru mereka. Kemudian setelah sampai di Madinah, Mu'adz ini pulang ke Madinah, langsung sujud kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya, wahai Mu'adz, sujud apa ini? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sujud kepada aku? Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang demikian menghormati orang-orang yang mulia, dan engkau ini lebih layak untuk aku hormati. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi li basyarin an yasjuda li bashar. Tidak layak manusia sujud kepada manusia. Kalau amartu ahadan an yasjuda li basyarin, kalau sekiranya aku membolehkan manusia sujud kepada manusia, la amartu imra'atan antas sudah li zawjiha, aku perintahkan seorang istri sujud apa? Pada suami. Tidak terbalik sekarang suami yang sujud pada istri. Aku tuan, mohon maaf saya terlambat, saya apa-apain kok di luar, tenang saja, saya masih setia. Jadi kalau sekiranya sujud kepada manusia dibolehkan, maka seorang istri diwajibkan sujud kepada suami. Li'irami haqlihi 'alaiha, karena agungnya hak suami kepada istri. Kembali kepada pembahasan sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat dan kepada iblis adalah sujud apa tadi? Sujud penghormatan. Adapun sujud ibadah tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman pada ayat yang mulia ini menegur iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Nabi Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah memiliki tangan. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Ta'ala memiliki tangan. Dan tangannya Allah artinya tangan. Dan tangan itu maknanya tangan. Tidak boleh ditakwilkan dengan kekuatan atau kekuasaan atau kenikmatan.
Allah maha berkuasa. Allah maha mampu. Allah maha sempurna kekuatannya. Dan Allah menganugerahkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah juga disifati dengan sifat tangan. Dan Allah juga disifati dengan sifat tangan. Dan tangannya Allah tidak sama dengan tangannya apa? Manusia. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya manusia. Tangannya manusia dengan tangannya binatang saja beda. Tangannya binatang antara satu dan yang lainnya saja beda. Bahkan tangannya manusia, kalau bicara sama tangannya tidak sama. Tangannya kita orang Indonesia dengan orang Afrika tidak sama. Dengan orang-orang Rusia. Bahkan kita Indonesia saja sama-sama, yaitu serumpun, tidak sama tangannya. Apalagi tangannya makhluk dengan tangannya apa? Khalid. Maka kita mengimani Allah disifati dengan sifat tangan. Dan tangannya Allah artinya apa? Artinya tangan. Jangan artikan tangannya Allah. Allah memiliki tangan, iya. Apa artinya tangan? Sebagian mengatakan wallahu a'lam. Ini ahli bidah. Ini syarru ahli bidah. Di antara ahli bidah yang paling buruk. Dan juga ada yang mengatakan apa artinya tangan? Tangan artinya kekuatan, artinya kenikmatan, atau artinya kekuasaan. Ini adalah takwil batil, seperti takwilnya kelompok Al-Asy'ari. Ini adalah takwil yang batil, takwil yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan menetapkan Allah disifati dengan sifat tangan sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Makhluk juga disifati dengan sifat tangan sesuai dengan kelemahannya dan apa? Kekurangannya. Allah disifati dengan sifat tangan sesuai dengan kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya. Makhluk juga memiliki tangan, iya, tapi sesuai dengan kelemahannya, dengan kekurangannya. Demikian. Kenapa mereka mentakwilkan sifat tangan dengan sifat kenikmatan? Kenapa mereka mentakwilkan sifat tangan dengan sifat kekuasaan? Atau dengan sifat kekuatan? Karena mereka terlebih dahulu membayangkan sifat Allah dengan sifatnya manusia. Jadi sebelum mereka mentakwil, bayangkan dulu Allah punya tangan. Kemudian bayangkan sifat tangannya manusia. Oh, kayak gini, nggak mungkin. Dan sampai, dan mereka membayangkan tangan gajah, tangannya binatang semuanya dibayangkan. Masa Allah punya tangan? Tidak mungkin. Kalau begitu, tidak mungkin Allah punya tangan. Padahal Allah berfirman, Allah punya apa? Tangan. Kok mereka mengatakan tidak mungkin, berkondi gitu. Alasan sampean itu apa? Iya, bahasa Surabaya. Di opo? Lapo kau dibuka menetapkan sifat apa? Mereka mengatakan, gak mungkin Allah punya tangan. Soalnya kalau Allah punya tangan, berarti Allah foto kalau belum so. Terus bagaimana menurut sampai enak ya apa? Allah punya tangan artinya kekuatan. Allah punya tangan artinya Allah memiliki kekuatan. Atau Allah memiliki kekuasaan. Atau tangannya Allah diartikan kenikmatan.
Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Supaya tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk atau manusia. Kemudian kita mengatakan jenengan yang mentakwilkan sifat tangan dengan kekuasaan, berarti jenengan juga menyamakan Allah dengan manusia. Manusia punya kekuasaan. Artinya Pak Wisnu mari kampanye. Iya, tapi kekuasaan dia kita tuh ngerti yang adil, yang jurdil. Manusia punya kekuasaan. Berarti sampean juga menyamakan Allah dengan apa? Manusia, dengan makhluk. Mereka tidak terima. Loh, kekuasaannya Allah itu tidak sama dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan Allah itu sempurna. Kekuasaan manusia ini terbatas, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya. Adapun kekuasaan Allah itu sempurna, maha mulia. Kita pun sama mengatakan tangannya Allah itu sempurna, tidak sama dengan tangannya manusia. Terus jangan mentakwilkan tangannya Allah dengan kekuasaan itu, takwilnya siapa? Demikian. Yang mentakwilkan itu kelompok-kelompok yang kalau diteliti imam mereka adalah Yahudi yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya sanad. Ahlul bidah itu punya sanad. Jadi Bishr al-Marisi, pimpinan Mu'tazilah, belajar kepada Jaham ibnu Safwan. Jaham ibnu Safwan belajar kepada Ja'ad ibnu Dirham. Ja'ad ibnu Dirham belajar kepada Bayan ibnu Sam'an. Bayan ibnu Sam'an belajar kepada Talut. Talut belajar kepada Labid ibnil Aqsam Yahudi. Ini sanadnya Ahlul Bidah. Jadi mereka juga punya sanad, tetapi sanadnya tidak kembali kepada Rasulullah SAW. Sanadnya ternyata kembali kepada Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Jadi ayat ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah mengimani sifat tangan untuk Allah. Dan tangan apa artinya tangan Pak Nawawi? Apa artinya tangan? Tangannya Allah apa artinya? Tangan artinya apa? Tangan artinya apa? Tangan. Tangan artinya tangan. Allah punya kekuatan, Allah punya kekuatan. Kita menetapkan Allah memiliki kekuatan. Kita juga menetapkan Allah memiliki apa? Tangan. Tapi kalau kita di dalam dalil atau bahkan di dalam bahasa tangan artinya yaitu tangan artinya tangan. Maka kaidah asma wa sifat tangan artinya tangan. Bagaimananya? Tidak tahu. Tangan artinya maklum diketahui. Tangan ya artinya tangan. Bagaimananya tidak apa? Tidak ketahui. Mengimaninya wajib. Bertanya bagaimananya adalah pertanyaan yang bid'ah. Kemudian ayat ini mengisahkan tentang iblis. Siapakah iblis? Ada setan, ada iblis, ada jin. Nah, siapakah iblis? Siapakah jin? Dan siapakah setan? Siapa Pak Jumri? Iblis itu siapa? Nenek moyangnya jin. Ya, iblis adalah nenek moyangnya apa? Jin. Nama jenisnya, nama makhluknya apa? Jin. Sifatnya yang jahat adalah syaitan. Jadi siapa? Jin. Siapakah iblis? Siapakah setan? Jin itu nama makhluk, nama jenis.
Jenis kita ini apa? Manusia kan? Karnivora atau herbivora? Omnivora. Omnivora. Tanduran Arab. Binatang juga doyan gitu. Omnivora. Bukan Omikron ya. Iya. Jadi jenis kita ini manusia. Kalau jenis mereka yaitu jenisnya itu jin. Nama makhluknya itu jin. Nenek moyang kita manusia siapa? Nabi Adam. Jangan pedes. Iya, Homo sapien. Oh, biarkan mereka saja laku turunan pedes. Orang Yahudi turunan kera, bukan turunan saudaranya kera. Karena di antara saudara mereka ada yang dilaknat menjadi babi, ada yang menjadi kera, ada yang menjadi apa? Tikus. Orang Yahudi itu ada yang dilaknat oleh Allah menjadi kera, menjadi babi dan tikus. Kera dan babi ada di dalam Al-Quran, tikus ada di dalam hadis. Jadi kalau mereka dikatakan anak keturunan kera, salah. Tapi yang jelas, yang benar mereka itu saudaranya kera, babi dan apa? Tikus. Itu yang. Kembali kepada pembahasan. Manusia anak keturunan Nabi apa? Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Nabi Adam. Kalau jin, nenek moyangnya apa? Iblis. Istrinya Nabi Adam namanya siapa? Ibunda Hawa. Istrinya Iblis siapa namanya? Ya tahu kita, itu kondi. Iya. Ada seorang ulama yaitu Imam Syafi'i ditanya, "Wahai Imam, siapa nama istrinya Iblis?" Imam Syafi'i mengatakan, "Aku tidak menghadiri pesta pernikahan mereka." Iya. Jadi demikian. Kemudian setan itu siapa? Setan itu tabiat yang jahat. Jadi manusia yang jahat ya setan. Jin yang jahat juga apa? Setan. Jadi orang Arab itu jangan dicontoh ya. Kalau Arabnya dapat dipanggil setan. Woi setan sini. Saya kaget saya. Anak itu setan ini. Jaga bapak iblis gitu. Tidak boleh gitu. Anaknya panggil anak, namanya anak. Tahu setan. Tahu himar keledai. Kadang-kadang mereka itu tidak baik, tidak bisa dicontoh. Maka kita tidak mencontoh yang tidak baik, yang baik yang kita contoh. Demikian. Jadi kembali kepada pembahasan. Allah memerintahkan para malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis ini kias. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan saya diciptakan dari apa? Api. Oh, berarti api tanah. Api apa? Bagus api. Iblis ini enggak sujud. Kenapa iblis enggak sujud? Satu, karena iblis itu iri hati, dengki. Iblis itu bukan tidak tahu kebenaran, tahu benar. Firman Allah, iblis mendengar secara langsung. Tapi iblis itu enggan sujud karena iri hati. Maka ini menunjukkan bahayanya penyakit apa? Iri hati. Kemudian setelah itu iblis dilaknat oleh Allah. Iblis minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi yang ditangguhkan sampai hari kiamat hanya iblis. Adapun jin-jin bisa meninggal dunia. Yang tidak bisa meninggal dunia sampai hari kiamat hanyalah iblis. Demikian. Iblis tidak mau sujud karena iri hati dan sombong atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat-malaikat yang lain semuanya sujud.
Dan tidak ada satupun malaikat yang tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasannya malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala. Dari ayat 75 surat Shad terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, menetapkan sifat tangan untuk Allah. Menetapkan sifat tangan untuk Allah. Kemudian yang kedua, Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki dua tangan. Kemudian yang berikutnya, tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Karena tangannya Allah sempurna, sedangkan tangannya makhluk banyak kelemahannya dan kekurangannya. Kemudian pelajaran berikutnya, di syariat nabi-nabi yang terdahulu, membolehkan sujud penghormatan. Syariat nabi-nabi yang terdahulu membolehkan sujud penghormatan. Adapun syariat Islam menghapus sujud penghormatan kepada manusia. Adapun syariat Islam menghapus dibolehkannya sujud kepada manusia. Tidak boleh lagi. Jadi syariat yang membolehkan sujud adalah syariat nabi-nabi yang terdahulu. Adapun syariat Islam menghapus dibolehkannya sujud kepada manusia. Pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran keutamaan manusia dibandingkan malaikat dan jin. Keutamaan manusia dibandingkan malaikat dan jin. Jadi manusia yang mulia, mereka lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat dan jin. Adapun manusia yang durhaka, maka mereka lebih terhina daripada binatang ternak. Jadi manusia yang mulia, yang beriman, yang taat, yang berakhlak mulia, maka di sisi Allah lebih mulia daripada malaikat dan lebih mulia daripada jin. Adapun manusia yang durhaka, yang membangkang, maka mereka lebih terhina daripada apa? Binatang. Allah Ta'ala berfirman, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum abal. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minal hasad. Peringatan keras dari penyakit hasad. Peringatan keras dari penyakit hasad. Ustadz yang hasad menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan yang lain. Ustadz yang iri hati, kepanasan,
kalau ada jamaah lain ustadznya lebih hebat. Jamaah yang hasad gak terima kalau ustadznya dikalahkan, kalau ustadznya kalah. Sebenarnya ustadz itu loh dari sopo saya nggak kenal ustadzku. Oh gitu. Kadang-kadang ustadznya nggak hasad, jamaah yang hasad. Jadi kita di dalam dunia dakwah ini jalan-jalannya Allah. Kalau kita berdakwah dengan ikhlas, kalau kita berjuang dengan ikhlas, dengan hikmah, dengan sabar, dengan tangguh, Allah yang menolongnya. Jangan gelisah, jangan takut. Yang kita takut hati kita, niat kita, ini yang kita takutkan. Yang kita takutkan adalah hati kita, niat kita, tujuan kita. Ini yang kita takutkan. Jangan sampai tujuannya karena ketenaran atau duniawi atau kesenangan dunia yang sementara. Seperti itu. Kalau kita tujuan kita selalu perbaiki tujuan, jangan khawatir. Rintangan di jalan dakwah pasti akan sirna. Pasti akan dihilangkan Allah. Allah yang menolongnya. Demikian. Tidak perlu orang yang hasad. Hasad ini bahaya. Hasad ini menyebabkan seseorang menolak kebenaran yang diketahui, harus tahu benar. Tapi karena dengki, wis buta. Karena hasad akhirnya buta. Seperti iblis, seperti orang-orang Yahudi, seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Abu Jahal, walaupun julukannya bapak kebodohan. Abu Jahal kan bapak. Jahal bodoh, bapak kebodohan. Abu Jahal sebelum kedatangan Islam itu bapak apa? Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Orang yang bijaksana, orang yang cerdas. Hebat Abu Jahal itu. Abu Jahal itu pernah bertanya kepada Mughirah. Mughirah ini nasihati Rasulullah SAW supaya berhenti dakwah. Kemudian setelah menasihati Nabi SAW, Nabi SAW ini mendengar dengan baik, antusias, dinasihati, diterima, didengar. Setelah itu Mughirah berhenti. Nabi SAW balik bertanya, wahai Aman, apakah engkau sudah selesai? Boleh saya berbicara? Boleh saya menyampaikan sesuatu? Lalu Nabi SAW membaca surat Fussilat dari awal sampai akhir. Mughirah langsung terbelalak mendengar bacaan surat Fussilat yang sangat agung, kandungan maknanya, keterangannya. Mughirah didatangi Abu Jahal. Abu Jahal bertanya, wahai Mughirah, apa yang kamu jumpai? Mughirah berkata, sangat menakjubkan. Bukan sihir, bukan syair. Kata-katanya begitu indah, akarnya begitu kuat. Abu Jahal tidak menolak. Abu Jahal berkata, tapi kalau ini kita sampaikan orang-orang tidak menerima. Abu Jahal itu sadar sebenarnya. Tapi Abu Jahal itu tinggi. Karena Abu Jahal itu pimpinan tertinggi orang Quraisy. Khawatir kedudukannya. Seperti orang-orang yang sakit hati. Khawatir. Kalau kita ngaji di situ, khawatir. Samanya semakin berkembang. Semakin diterima. Dia tidak, yaitu mendapatkan apa? Subhanallah. Padahal siapa yang membela dakwah? Allah yang menolongnya. Khawatir, sudah memikirkan kedudukan. Nabi SAW itu mendoakan Umar dan Abu Jahal.
Kenapa kok Allah memilih Umar? Umar ini benci pada Islam dulunya itu. Tapi Umar ini hatinya baik. Tidak senang kedudukan tidak hormat. Umar benci Islam karena benci perpecahan. Tidak senang bangsa Arab pecah belah. Ketika Umar masuk Islam, sampai ada yang berkata, masa Umar masuk Islam? Tak percaya. Kalau keledainya khutbah masuk Islam, saya percaya. Sampai ada yang mengatakan, kalau keledainya ayahnya Umar masuk Islam, saya percaya. Tapi Umar masuk Islam, didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan Islam dengan Islamnya dua orang, Amr bin Hisham atau Umar. Allah memilih Umar karena Umar ini tidak gila hormat, tidak gila kedudukan, sehingga Allah memilih Umar. Umar ini walaupun keras, tegas, awal mulanya benci Islam, bahkan kepingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya itu baik, niatnya tidak suka pecah belah. Tapi setelah membaca surat Toha baru terbelalak. Itu ini orang-orang memusuhi. Alihada. Hanya untuk ini orang-orang memusuhi Muhammad SAW. Tunjukkan aku mana rumahnya, aku masuk Islam. Jadi demikian. Bisa jadi orang itu benci dakwah karena tidak suka pecah belah. Hatinya ini baik. Tapi orang yang hatinya baik pasti diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau orang yang sudah iri hati, tahu kebenaran, tahu, ini orang yang seperti itu susah mendapatkan apa? Petunjuk. Susah mendapatkan hidayah. Maka hendaklah kita di jalan dakwah ini saling mendoakan. Jamaah Sumerjo mendoakan jamaah Bakal mendoakan jamaah Pamuan, jamaah Lamin. Apa doa iya, gitu. Jadi orang misalnya sampai apa yang ngeracuni mereka, wajib doa mecah. Seperti itu. Ustadz yang lain didoakan, ustadz yang lurus. Ustadz yang nggak lurus didoakan sadar. Ustadz yang lurus didoakan semoga istiqomah. Ustadz yang nggak lurus didoakan supaya tobat. Bukan didoakan diberkahi, malah banyak yang tersesat yang dikasihkan. Ustadz yang lurus tetap Ustadz yang menyimpang didoakan. Ya Allah, Ustadz yang saya kenal, doakan dengan tulus. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Karena doa itu obat yang paling mujarab menghilangkan penyakit hasad. Doa kepada orang yang kita khawatir mendekatinya itu adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan penyakit apa? Hasad. Jadi kita pedagang dengan pedagang hasad. Supaya tidak hasad kita doakan, ya Allah tetangga saya mudah-mudahan laris dagangannya. Seperti Bang Jainuri jualan apa gitu di sana itu. Jualan bubur ya. Yang jualan bubur yang lain, ya Allah. Orang yang jualan bubur di sana berkahi rezekinya, berilah petunjuk kepada jalan yang benar. Atau tulang bubur doanya, lalu sholat. Iya. Wah, untuk doakan yang ya Allah semoga yang sana tidak laris. Sini saja yang laris. Nah, seperti itu. Seperti itu. Aman. Jadi kalau kita ikhlas di dalam jalan dakwah, lisan ini ringan mendoakan. Di saat sujud kita mendoakan Ustaz seperjuangan dengan kita, jamaah pengajian. Kita doakan, ya Allah berkailah Ustaz pula. Jagalah. Berkailah jamaahnya mudah-mudahan jamaah yang ikhlas, yang tulus. Seperti itu. Karena penyakit dengki itu selalu datang terus. Kita lawan, ini sudah datang lagi. Kita usir lagi, datang lagi. Hah? Iya. Iya, jadi kita harus melawan diri sendiri.
melawan diri sendiri dari penyakit iri hati. Dan sekarang pertanyaan, dosa itu ada dua. Coba dipikir, dosa itu ada dua, mengerjakan larangan dan meninggalkan kewajiban. Dosa itu ada dua, mengerjakan larangan, yang kedua meninggalkan perintah. Mana yang lebih besar di sisi Allah? Iya, mengerjakan larangan. Milih apa sampean Pak Wi? Sama sampean ojo pasta itu toh. Nanti tak tanya alasannya. Dosa itu ada dua, meninggalkan larangan, meninggalkan perintah, sama mengerjakan apa? Larangan. Pak Wisnu milih mengerjakan larangan. Pak Wi milih apa? Mengerjakan larangan. Alasannya apa? Istilah apa dilanggar gitu ya? Sudah dilarang kok tetap dilakoni. Iya. Apa sampean? Perintah. Apa alasannya? Kalau perintah sudah ditinggalkan, larangan pasti dijalankan juga. Ya, kalau perintah sudah ditinggalkan, larangan pasti dikerjakan. Jawabannya, dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Meninggalkan perintah dan mengerjakan apa? Larangan. Yang lebih besar apa? Meninggalkan perintah. Kenapa? Yang meninggalkan perintah itu biasanya karena sombong. Yang mengerjakan larangan biasanya karena syahwat. Jadi ada seorang anak disuruh orang tuanya, udah loh, kak opo, nah kan kayak gitu. Udah loh, aku mau aku, nak nang pasar, kak aku gak mau nang pasar. Ada anak yang lain diberi nak nang pasar, jangan beli layangan, kita tuku layangan. Jelas ya? Perintah maksiatnya iblis itu mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah? Meninggalkan apa? Perintah. Maksiatnya Nabi Adam mengerjakan apa? Larangan. Jadi dengan demikian dosa itu ada dua. Mikir ini. Dosa itu ada dua, mengerjakan larangan atau meninggalkan apa? Perintah. Dosanya Nabi Adam mengerjakan larangan, dilarang karena dua mau dimakan karena syahwat, kepingin. Sedangkan maksiatnya iblis karena meninggalkan apa? Perintah. Sombong. Jadi dosa itu ada dua, ada yang bersama-sama tercelanya, tapi lebih tercela meninggalkan perintah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat berikutnya kita baca dengan singkat. Surat Al-Maidah ayat 64. Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Artinya orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil. Artinya orang-orang Yahudi menuduh Allah itu bakhil. Kenapa? Karena Allah memberi keluasan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah mempersempit bagi siapa yang dikehendaki. Itu sesuai dengan hikmahnya. Kalau semua orang miskin, terus siapa yang yaitu memberi pekerjaan kepada mereka? Kalau semua orang kaya, sopo sing gelem apa?
kerja, usuke kabeh. Kan harus ada, kaya miskin itu harus ada. Sesuai dengan hikmah Allah. Orang Yahudi ketika melihat Allah meluaskan rezeki dan Allah mempersempit rezeki, orang Yahudi langsung mengatakan Allah itu bakhil. Naudzubillah. Orang Yahudi mengatakan Allah terbelenggu tangannya. Allah berfirman, "Ghullat aydihim." Orang Yahudi lah yang terbelenggu tangannya. Orang Yahudi itu orang paling bakhil di dunia. Orang Yahudi itu adalah manusia yang paling bakhil. Paling bakhil mereka itu. Ghullat aydihim, mereka itu orang paling bakhil, orang yang paling pendengki, paling dusta. Kumpul semua keburukan pada orang-orang Yahudi. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tapi kedua tangan Allah terbuka. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Allah memberi rezeki sesuai yang dikehendakinya. Jangan diatur-atur Allah itu. Subhanallah. Jadi Allah menurunkan hujan. Kadang-kadang yang jualan es apa? Gak suka. Mengeluh. Padahal petani sawah berdoa, ya Allah turunkan apa? Hujan. Petani tambah. Jadi diatur-atur Allah. Kita berdoa, ya Allah turunkan hujan. Kalau kita jualan es turun hujan, ya harus kita ridho. Jadi orang masyarakat kadang-kadang Allah dimarahi. Menyerangi kan? Tidak adil. Kalau ini berkait itu. Subhanallah. Itu ucapan kufur itu. Tapi kita tidak mengkafirkan apa? Mereka. Karena mereka banyak yang awam. Petani yang menunggu kedatangan hujan, kemudian melihat mendung, mengatakan ini untuk kelbokno. Benar ada kayak gitu. Ada tuh banyak. Subhanallah. Tidak punya adab kepada Allah. Orang Yahudi itu seperti itu. Orang Yahudi itu seperti itu. Orang yang beriman itu punya adab kepada Allah. Ridho dengan takdir Allah, sabar dengan musibah dari Allah. Maka Allah berfirman, "Ghullat aydihim." Yahudilah yang terbelenggu tangan mereka. Mereka itu orang yang paling bakhil. Mereka orang yang pendengki. Mereka adalah orang pengkhianat. Yahudi itu pengkhianat. Membunuh manusia itu biasa Yahudi itu. Orang Yahudi membunuh manusia itu biasa. Maka jangan terlalu percaya dengan pernyataan-pernyataan Yahudi. Jangan terlalu percaya. Jangan percaya. Karena mereka itu pendusta, pendengki, bakhil, terkumpul semua tabiat-tabiat yang buruk. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi kedua tangan Allah terbuka. Allah memberi rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ada yang diluaskan rezekinya, tidaklah bersyukur. Ada yang disederhanakan rezekinya, tidaklah qanaah, bahagia. Allah itu cinta dengan orang-orang yang qanaah. Bukan diberi rezeki yang sederhana ngeluh, marah kepada Allah. Ini kelakuan seperti kelakuan orang-orang Yahudi. Allah itu diatur-atur. Allah Ta'ala berfirman, walau basatallahu rizqan li ibadihi labaghaw fil ardh. Sekiranya Allah meluaskan rezeki kepada orang yang tidak sanggup menerimanya, mereka akan sombong. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah menurunkan rezeki
sesuai dengan ukuran. Jadi terimalah rezeki dari Allah dengan bahagia, dengan qanaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha." Sungguh menang, menang, beruntung. Man aslama, siapa yang beragama Islam. Wa ruziko kafafa, dan dia diberi rezeki yang cukup. Cukup itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit. Yang penting cukup. Haji 1 pekan habis, alhamdulillah. Cukup, diatur, nggak sampai utang, itu namanya cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah menjadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa artinya qanaah? Hah? Nerima yang bantu. Istri ko ay sami ni pumane. Iya bayaran kus. MKR yo pumane sa bilang nerima yang bantu. Nerima yang bantu kok gak gitu. Kok ngerundul itu namanya? Qanaah itu bahagia. Qanaah itu bahagia dengan pemberian Allah. Qanaah itu bahagia, senang mendapatkan rezeki. Bayarannya setiap hari loh, senang. Banyak manusia menerima gaji itu biasa saja. Kalau menerima proyek yang besar gitu, Pak, alhamdulillah, tender pun lolos. Dapat rezeki yang tidak terduga-duga, alhamdulillah. Tapi kalau rezeki setiap hari itu tidak bahagia. Nah, itu Pak. Tuhan nak kayak bayaran sampai ini terus ini lapo ini. Ya pancet ay. Nasib. Subhanallah. Ini orang protes kepada Allah itu. Dia meratapi dirinya, protesnya kepada Allah. Allah nggak ridho pada orang seperti itu. Seharusnya dia itu qanaah. Qanaah itu bahagia. Orang itu dikatakan bersyukur. Seperti apa sih orang bersyukur? Orang itu bersyukur bukan sekedar alhamdulillah. Ini sering kita sebutkan. Gak ada makanan, kita lapar. Gak ada makanan ya. Tidak ada makanan, lapar. Kemudian kita ini cari. Lalu dapatkan makanan. Senang atau enggak? Iya. Senang itu namanya syukur. Terima kasih. Senang. Antusias, alhamdulillah. Allah memberi rezeki saya untuk makan. Apakah kita bersyukur kepada Allah? Dari rezeki makanan, nunggu kita kelaparan sekalian. Tak dapat makanan, cari. Kalau dikasih setiap hari lancar makanan, tidak bersyukur. Kalau dikasih sedikit, malah dikatakan Allah bakhil. Ya, seperti orang Yahudi. Gusti Pangeran itu sudah boleh juga. Tapi bahasanya orang kampung ya. Pangeran itu gak melek. Kadang-kadang kamu dibilang. Kita gak turun, maksudnya ada yang mengatakan turun tuh anak saya sampai tua enak, urip sampai enak, anak tuh rajin ibadah, urip gak enak, gak suki-suki, padahal sholat tahajud terus. Loh, ini apa ini maksudnya? Sholat tahajud harus syaratnya apa? Suki. Sampai tua enak, sampai takon ibadah ya, sampai sukses. Berhasil sampai ini. Mana itu tahajud terus nurut tapi gak suki. Itu sukses dunia. Iya, subhanallah. Naudzubillah. Jadi orang yang suka, yaitu orang yang suka protes kepada Allah, dia itu seperti orang Yahudi. Itu kufur sebenarnya. Itu ucapan kufur. Hanya saja kita tidak boleh mengkufurkan apa? Mengkafirkan mereka. Tapi jangan sampai kita hujan, tidak hujan, panas, tidak sabar.
Subhanallah panas. Ya Allah berikan kekuatan kepada saya. Kerja panas, kerja hujan, kerja yang kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kita diuji oleh Allah. Banjir, macet, pulang, dan seterusnya ada. Ujian itu ada. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami benar-benar akan menguji mereka dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar dan berkurangnya rizki, harta, buah-buahan, bahkan berkurangnya keluarga. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sakit. Orang yang dicintai pergi. Jangan kata Allah tidak adil. Ada yang mengatakan ketika anaknya diambil, tapi neneknya masih hidup. Malaikat keliru, malaikat keliru juga. Subhanallah. Allah itu maha sempurna keadilannya. Yang memiliki umur itu Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, mereka tidak dimajukan sesaat dan juga tidak dimundurkan. Intinya kita ini wajib ridho dengan takdir Allah dan wajib qanaat dengan pemberian Allah. Jangan seperti orang Yahudi. Jangan seperti orang Yahudi. Kalau bisnis usahanya tidak lancar, Allah dituduh Allah bakhil. Subhanallah. Itu orang Yahudi. Maka Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi ma'lulah. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Artinya mereka mengatakan Allah itu bakhil. Kalau mereka bisnisnya tidak lancar, mereka mengatakan demikian. Jadi seperti masyarakat umum. Kalau kerja apa itu hujan, kalau kerja apa panas, mengata-ngata tentang Allah. Na'udzubillah. Ba'aminna billahi dhanna saw, berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim da'iratus saw. Bagi mereka lah yang akan diliputi keburukan. Jadi orang-orang yang semacam itu diingatkan tidak boleh. Itu ucapan yang murka. Itu ucapan yang murka. Tapi masyarakat yang awam itu mengucapkan ucapan itu sangat ringan sekali. Memang lidah itu tidak apa? Tidak bertulang, tidak takut. Iya, nanti bertanggung jawabannya berat di hadapan Allah. Karena Allah nanti pada hari kiamat dapat tanya, ngaji atau tidak ngaji itu urusan. Ada kenapa ada pengajian tidak ngaji? Anda protes kepada Allah itu dosa besar, bahkan kufur. Kufur itu. Itu kekufuran, protes kepada Allah. Allah berfirman, "Ghullat aydihim", tangan mereka lah yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat oleh Allah karena ucapan mereka. Jadi karena ucapan, tidak melakukan apa? Ucapan itu. Tapi mengata-ngatai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengata-ngatai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Itu menunjukkan pentingnya menuntut ilmu supaya orang itu beradab terhadap Allah. Mendapatkan rezeki bersyukur, diberi musibah bersabar, ridho dengan ketentuan Allah, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah, hidup penuh dengan kenikmatan, surga dunia, surga akhirat. Orang-orang yang menuntut ilmu, katakan oleh Ibnu Taimiyah, ana jannati fi sadri, surgaku yang ada di dadaku. Aina marahtu fa huwa ma'i. Kemanapun aku pergi, surgaku bersamaku. Di penjara, aku di penjara, aku berkhulwat kepada Allah. Tak banyak-banyak zikir, tak banyak membaca Al-Quran. Jika aku di luar, saya kurang zikir, kurang membaca Al-Quran. Di penjara, Ibnu Taimiyah mengkhatamkan Al-Quran
puluhan kali atau bahkan ratusan kali. Subhanallah. Aku diusir. Siapa? Tak gunakan rekreasi di jalan Allah. Aku dibunuh, dipikir nangis saya dibunuh. Qatli syahada, aku dibunuh di jalan Allah, aku mati syahid. Subhanallah. Maka Ibnu Taimiyah berkata, al-jannatu jannatan. Surga itu ada dua. Jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Surga dunia dan surga akhirat. Siapa yang tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga akhirat. Surga dunia itu adalah bahagia mentaati Allah. Tumaknina, manisnya iman, rezeki yang halal, ridho dengan takdir Allah. Itu doa orang-orang yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Jangan diartikan dunia baik itu mobil mewah, istri 4, kemudian apa lagi? Ibu-ibu langsung protes ini. Kemudian, kemudian mobil banyak, punya pabrik sendiri. Dunia hasanah itu yang pertama adalah iman, Islam, ibadah yang baik, rizki yang halal, rizki yang cukup, qanaah, bersyukur, bersabar. Seperti itu dunia hasanah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian. Maka ayat ini adalah ayat yang agung. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, menetapkan sifat tangan untuk Allah. Pelajaran berikutnya, protes kepada Allah termasuk kekufuran. Protes kepada Allah termasuk kekufuran. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, perintah qanaah dari pemberian Allah. Perintah qanaah dari pemberian Allah. Jadi qanaah itu bahagia dan rahasia. Subhanallah, bukan rahasia ini. Kalau kita ingin hidup qanaah, kita ingin pas, cukup belanjaan kita yang diberikan suami kita ini, terutama pada istri. Qanaah dulu. Ini belanja bulan ini, atau yang ini belanja untuk pekan ini. Masya Allah, alhamdulillah, Allahumma barik. Insya Allah pas. Tapi kalau kasih belanja ini, belanja pekan ini, oh yang ini gak cukup ini. Listrik, PDAM, arisan, sampah, keamanan. Sebut kabeh. Belum bis ngomong gak cukup, biasa pasti gak cukup. Pasti kurang itu. Tapi kalau kita ketika mendapatkan rezeki, bismillah, cukup pasti. Karena kita ini tergantung prasangka kita kepada Allah. Allah berfirman hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berprasangka yang baik kepada Allah. Ya Allah cukup. Ya Allah cukup. Bismillah cukup. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang memberi yang banyak, Engkau yang memberi yang sedikit. Yang memberi banyak itu siapa? Yang memberi sedikit siapa? Allah. Allah senang dengan orang-orang yang bahagia. Wa amma binikmati rabbika hadis. Adapun dengan kenikmatan Allah, sebutkanlah, bahagialah. Dikasih rezeki merengut. Dikasih rezeki, kasih makan merengut. Baru kalau nggak dikasih makan susah payah. Mau cari makanan baru dapat alhamdulillah. Kurang sedikit, ya itulah. Nabi SAW pernah 3 bulan tidak ada makanan kecuali kurma dan apa? Coba bayangkan. Di rumah kita air putih sama kurma, istrinya 9. Semuanya sabar, konaan.
dan nuntut macam-macam. Siapa? Padahal beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah 40 hari makan rumput. 40 hari tidak makan makanan. Setelah lari dari Fir'aun sampai ke Madian, itu tidak bawa bekal, lari Nabi Musa itu. Diperjalanan apa? Makan rumput, makan daun. Ibnu Katsir mengatakan bahwa aqdabu khalqillah. Ketika itu Nabi Musa adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Makan rumput. Sampai Nabi Musa saking laparnya, setelah 40 hari mengatakan, Rabbi ya Allah, berikan rezeki kepada aku sedikit. Aku ini sangat lapar ya Allah. Setelah 40 hari, ya Allah, berikan rezekiku. Berikan rezekimu kepadaku. Lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini lapar. Aku fakir ya Allah. Setelah 40 hari. Demikian. Jadi kita ini diuji oleh Allah. Kita diberi rezeki oleh Allah. Kalau diberi rezeki bersyukurlah. Kalau diuji oleh Allah bersabarlah. Umar ibn Abdul Aziz ditanya, bagaimana keadaan? Saya selalu berada di takdirnya Allah. Kita tidak keluar dari takdirnya Allah. Saya kalau ia itu dapatkan rezeki, aku bersyukur. Aku mendapatkan pahala. Kalau saya diuji, saya bersabar. Saya juga dapat apa? Pahala. Rasulullah SAW bersabda, kita tutup dengan dari sini, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya itu mendatangkan kebaikan, membawa pahala. In asabathu sarra syakara. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Fakana khairun lah. Maka itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara. Fakana khairun lah. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Sampai nanti di hari kiamat itu orang-orang yang diberi kenikmatan iri dengan orang-orang yang mendapatkan musibah. Berharap kalau di dunia dulu mendapatkan musibah dan bersabar karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan saya persilakan. Tafadhal barakallahu fikum.